Faktanya adalah dari keseluruhan pemohon tidak ada satupun dalil yang mempermasalahkan tentang kecurangan yang berupa penambahan ataupun pengurangan suara pemohon yang merugikan dan mempengaruhi suara pemohon dan penentuan terpilihnya pemohon, melainkan hanya dalil-dalil persandingan perolehan suara menurut pemohon, sehingga permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dari pihak terkait ada tidak ini untuk silakan dari Nasdem tanggapannya. Baik, terima kasih yang mulia. Pada pokok-pokoknya saja Pak. Keterangan pihak terkait terhadap perkara yang dimohonkan oleh pemohon nomor register 234 0103 04 PAPU DPR DPRD dianggap dibacakan yang mulia. Dalam eksepsi, permohonan pemohon tidak jelas atau obscure libel. Menurut pihak terkait, permohonan pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat 2 huruf B angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2003 tentang tata cara beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan, dibacakan yang mulia. Faktanya adalah dari keseluruhan pemohon tidak ada satupun dalil yang mempermasalahkan tentang kecurangan yang berupa penambahan ataupun pengurangan suara pemohon yang merugikan dan mempengaruhi suara pemohon dan penentuan terpilihnya pemohon, melainkan hanya dalil-dalil persandingan perolehan suara menurut pemohon, sehingga permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dua, bahwa pokok permohonan pemohon tidak menguraikan dengan rinci terkait persandingan perolehan suara yang benar menurut pemohon dan termohon, sehingga dari pemohon dianggap tidak jelas sehingga patut dan layak untuk dikesampingkan oleh majelis hakim perkara aku. Bahwa pada poin 3 halaman 5 pemohon menjelaskan tentang penetapan urutan perolehan kursi partai politik anggota DPR Kabupaten Kota Dumai, padahal pihak termohon sampai saat ini belum pernah menetapkan secara resmi penetapan tentang anggota legislatif DPR di Kabupaten Kota Dumai, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 PKPU nomor 6 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih dalam pemilu, apabila terdapat permohonan PHPU maka paling lambat 3 hari setelah putusan MK dibacakan. Maka oleh karena itu permohonan terbukti kabur atau tidak jelas sehingga layak untuk dikesampingkan. Bahwa pada poin 5, 6, 7 dan poin 7 halaman 8 pemohon menjelaskan bahwa yang pada pokoknya bahwa telah terjadi kelebihan surat suara di TPS 06, TPS 17 Kelurahan Simpang Tetap Darul Ihsan, kemudian TPS 07 Purnama, Kelurahan Purnama. Faktanya, pemohon tidak menjelaskan secara rinci dan benar kelebihan surat suara mana yang dinyatakan oleh pemohon berlebih di TPS setelah dilakukan penghitungan surat suara ulang. Apakah surat suara presiden, wakil presiden, surat suara DPR RI, surat suara DPD, surat suara DPR di provinsi atau surat suara Kabupaten Kota Dumai. Maka oleh karena itu sudah seharusnya permohonan yang diajukan oleh pemohon dikesampingkan dikarenakan pemohon tidak jelas dan rinci menyebutkan permohonan kabur ya menurut pihak terkait. Di pokok permohonan bagaimana Pak? Pokok permohonan poin 1 dan 2 izin dianggap dibacakan yang mulia. Ya, silakan. Izin mulia poin 3 dan 4 ini 3, 4, 5 izin saya persingkat yang mulia. Silakan. Intinya bahwa terjadi permasalahan di TPS 06, TPS 17 dan 07. Faktanya saksi dari pemohon ikut menandatangani formulir model C hasil DPRD Kabupaten Kota dan tidak ada catatan keberatan dari saksi pemohon terhadap hasil perhitungan surat suara di TPS dimaksudnya mulia. Bahwa pada poin 11 halaman 9 pada pokoknya permohonan mendalilkan hanya ada 3 orang pemilih memiliki KTP di luar Kota Dumai. Adanya 3 orang pemilih yang memiliki KTP di luar Kota Dumai telah ikut memilih TPS 04 Kelurahan Basilam Baru. Hanya berdasarkan NIK, pemohon tidak menjelaskan secara rinci di mana alamat domisili tersebut. Pemilik KTP dimaksud pemohon di atas. Berdasarkan pasal 1 angka 12 Undang-Undang nomor 23 2006 tentang administrasi kependudukan dianggap dibacakan yang mulia. Iya. 10. Mana lagi yang penting mau dibacakan? Bahwa selanjutnya terhadap permasalahan keberatan permohonan tersebut telah diselesaikan melalui rapat pleno PPK Kota Dumai. Keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi pemohon terkait pemilih DPK telah dijawab
dengan benar oleh PPK dan saksi pemohon telah melihat sendiri daftar hadir pemilih DPK di TPS 04 Kelurahan Basilam Baru, bahkan terbukti saksi pemohon telah mengakui dan menandatangani formulir D kejadian khusus dan atau keberadaan saksi bahwa terhadap 3 orang pemilih DPK yang dituduhkan pemohon memilih KTP di luar Kota Dumai telah dilakukan verifikasi oleh termohon. Terbukti ketiga orang dimaksud ternyata memilih KTP Kota Dumai dan beralamat di kelurahan tempat mereka menyoblos, yaitu Kelurahan Basilam Baru. TP 06. 12 dianggap dibacakan, itu kan ketentuan umum yang semua orang sudah tahu. Mana lagi, Pak? Itu 13 dibacakan coba. Bahwa di dalam petitum permohonan pemohon meminta untuk dilakukan PSU di 4 TPS, yaitu TPS 06 STDI, TPS 17 STDI, TPS 06 Purnama, dan TPS 04 Kelurahan Basilam Baru, tanpa merinci dengan benar jumlah daftar pemilih tetap DPT pada masing-masing TPS. Jika jumlah DPT untuk 4 TPS dimaksud dijumlahkan maksimal 300 pemilih di setiap TPS, total jumlah keseluruhan hanya berjumlah sebesar 1.300. Sementara selisih perolehan suara dengan Partai Nasdem atau pihak terkait adalah sebesar 4.584. Bahwa jika ditambahkan dengan perolehan suara pemohon sebesar 6.864 tambah 1.300, hasilnya adalah 8.164 suara. Sementara perolehan suara Partai Nasdem sebesar 1.488 dikurang 1.300, jumlahnya 10.188 suara. Jumlah total keseluruhan suara di 4 TPS dimaksud masih belum mencukupi bagi pemohon untuk menyamai kelebihan perolehan suara Partai Nasdem sebesar 4.564. Sehingga dengan demikian petitum pemohon yang meminta agar dilaksanakan pemungutan suara ulang atau PSU sangat layak untuk ditolak dan dikesampingkan. Berdasarkan hal yang telah diuraikan sebut di atas, terbukti bahwa permohonan pemohon tidak jelas atau obskur libur, sehingga karenanya menurut hukum permohonan pemohon aku harus dinyatakan tidak dapat diterima. Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, pihak terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi pihak terkait, menyatakan permohonan pemohon obskur libur. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan benar keputusan KPU nomor 360. Dianggap dibacakan yang mulia. Iya. Menetapkan perolehan suara pemohon untuk pengisian anggota DPR di Provinsi DPR di Kabupaten DPR Kota Dumai sebagaimana tabel di bawah, dianggap dibacakan yang mulia. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ex aequo ex bono. Terima kasih yang mulia.